kalau dijelaskan, ada yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari, tahqiq Muhammad Zuhair bin Nasir, yang namanya tadarus itu adalah kana huwa yatanawabu ma'a Jibril fil qira'ah bisur'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giliran membaca Al-Qur'an dengan Jibril. Membaca, kalau Rasulullah membaca memang tidak binadhar, qalb bidhahril ghaib, karena beliau hafalan. Beliau kan memang dibuat oleh Allah tidak bisa membaca. Jadi beliau membaca, kemudian Jibril mendengarkan. Nanti gantian Jibril yang membaca, beliau yang mendengar. Di situ disebut surah, hadr. Karena tingkat bacaan itu ada 3. Yang semuanya ini masuk tartil. Nih. Ada bacaan tahqiq. Tahqiq itu bacaan dengan pelan, dengan memberikan setiap huruf pada akan haknya. Hak huruf makhrajnya diberikan, kemudian panjang pendeknya juga diberikan. Pelan. Bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq ini biasanya untuk ketika kita belajar. Setelah tahqiq ada tadwir. Tadwir itu bacaan tartil memberikan hak-haknya tetapi agak dipercepat dibanding tahqiq. Yang paling cepat adalah bacaan hadr. Tetapi bacaan hadr ini meskipun bacaan cepat, tetap tajwid diperhatikan. Hanya lompatan dari satu huruf ke huruf yang lainnya lebih dipercepat. Itu bacaan hadr. Kalau bacaan-bacaan yang biasa kita dengarkan, direkam dalam rekaman itu bacaan tadwir. Ya bukan tahqiq, tapi tadwir. Bacaan yang agak cepat, tapi tetap memberikan hak-hak huruf. Kalau panjang ya dibaca panjang, kalau pendek ya dibaca pendek, tetapi lompatannya agak lebih cepat dibanding yang tahqiq. Tapi kalau bacaan hadr lebih cepat lagi. Dan bacaan cepat yang dimaksudkan di sini adalah bacaan hadr. Sehingga tidak dibenarkan ketika seseorang itu membaca pengen cepat banyak, dapat banyak, tetapi hukum-hukum tajwidnya dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam masalah membaca Al-Quran, kita memang perlu banyak belajar dan terus belajar. Hingga nanti dalam membaca itu kita bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak salah, sehingga kalau bisa jadi kalau kita membaca dan kesalahannya fatal, itu kesalahannya itu bisa merubah arti. Seperti contohnya gini, saya kadang-kadang mendengar ada firman Allah dalam surah Al-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudh. Dan sungguh Allah akan memberikan kepadamu, atau Rabbmu akan memberi kepadamu, dan engkau akan ridho. Di situ disebut wala saufa, lanya pendek. Itu artinya sungguh Allah akan memberi. Tapi kalau kita baca agak sedikit dimatkan, wala saufa, itu lanya sudah berarti tidak. Ya. Secara bahasa, meskipun saya yakin orangnya nggak niat merubah. Jadi hanya beda la dan la itu artinya sungguh, berarti mempositifkan. Kalau la itu artinya menegatifkan. Maka kalau misalnya kita baca gini, wala saufa yu'ti, dan sehingga artinya Allah tidak akan memberimu. Padahal artinya sungguh Allah akan memberimu. Oleh karena itu bagi kita untuk tidak jemu-jemu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah seandainya kita mendapatkan guru yang bisa menyimak. Ini bacaan saya sudah betul atau belum. Utamanya nanti misalnya bapak-bapak yang menjadi imam di masjid-masjid, itu untuk memastikan bahwa bacaan benar, ayat-ayat atau surah-surah yang biasa dibaca itu sangat bagus sekali kalau diujikan. Sehingga apa yang dibaca nanti memang sudah benar sesuai dengan ilmu tajwid, sehingga tidak akan merubah arti. Kemudian yang ke-9, di bulan Ramadan itu disebut bulan sedekah dan infak. Bulan sedekah dan infak. Infak di luar Ramadan boleh,
sedekah juga boleh. Tapi di Ramadan memiliki nilai yang lebih, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali varian infak. Salah satu contohnya nih, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala sebesar pahalanya. Bukan mendapatkan pahala orang yang puasa, tidak, tetapi mendapatkan sebesar pahala orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa itu. Jadi kalau kita asumsikan gini, kita hitung-hitungan, kita kalau beramal dengan hitung-hitungan itu insya Allah semangatnya lebih. Gak apa-apa, kalau kita hitung-hitungan dengan Allah itu gak apa-apa. Ya Allah, saya beramal ini, saya beli pahala. Ya Allah, saya beramal ini, saya minta surga. Malah gak boleh ketika kita beramal, ya Allah, saya beramal ini, saya gak butuh surga. Itu malah gak boleh. Jadi kalau kita beramal dengan Allah, kita ikhlas. Ikhlas itu artinya hanya mengharapkan pahala dari Allah. Contohnya misalnya, ada orang yang memberi buka kepada 10 orang. 10 orang saja. Dan ternyata di sisi Allah, itu satu orang yang puasa, itu mendapatkan 1000 pahala. Misalnya. Karena memang pahala puasa itu di luar hitung-hitungan rumus amal. Okay. Allah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amal manusia itu miliknya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku akan membalasnya. Ulama menjelaskan maksud dari puasa itu milik Allah adalah, pertama, bahwa orang puasa itu yang mengetahui hanya Allah. Kalau ibadah lainnya bisa diketahui manusia. Orang sholat nih, dari takbiratul ihram sampai salam, kita bisa menilai, oh dia sholat. Orang zakat, dia bayar zakat. Tapi kalau orang puasa, itu yang mengetahui hanya Allah. Orang bisa mengaku saya sedang puasa, tapi hakikat apakah dia puasa atau tidak hanya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud dari kecuali puasa itu menjadi milikku karena Allah memberikan pahala yang bighairi hisab untuk puasa. Di luar hitungan, al-hasanatu bi'asyri amsalihah.